Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang dihina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikian firman Tuhan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang boleh kita dengarkan hari ini adalah pujian yang berasal dari seorang perempuan yang luar biasa yang bernama Hana. Kita tahu bahwa Hana adalah ibu dari nabi terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel, yang olehnya pernah mengurapi dua orang raja, yakni Raja Saul dan Raja Daud. Ia bernama Samuel. Saudara, pujian ini menjadi pujian yang begitu kuat, hal yang begitu emosional. Tetapi di balik emosional yang tinggi itu, ia memiliki dasar-dasar dalam cara memuji Allah. Ia tidak menjadi pujian yang begitu liar, yang hanya bersifat emosional, tetapi dia meletakkan setiap penekanan dari apa yang ia ucapkan kepada teks yang begitu akurat terkait tentang apa yang Tuhan rancangkan. Dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku. Mengapa demikian? Setelah kita membaca ini, kita langsung mengerti satu hal, bahwa ternyata seorang anak dari keturunan orang tua yang hanya tamatan kelas 3 SD, ternyata gen mereka bukan hanya sebatas tamat yang tidak tamat SD. Dan inilah cara Tuhan memelihara kehidupan itu. Sehingga ketika kita memahami perjalanan kehidupan ini, tidak ada kata yang berkata tidak mungkin kepada anak-anak yang Tuhan pelihara. Dan itu menjadi mungkin sebagaimana Hana sendiri menerima itu. Ketika ia terus berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan ketika ia bernazar kepada Tuhan dan ia menepati apa yang ia nazarkan. Dan lihatlah bagaimana rangkaian puji-pujian dari Hana itu sendiri. Ia berkata bahwa ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Ketika kita mengerti ini, ketika kita melihat orang-orang yang dulunya bukan siapa-siapa dan menjadi orang yang sangat luar biasa dan menjadi orang nomor satu, ternyata kita harus berkata, Tuhan benar-benar memulihkan segala sesuatunya, dan itu membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Dan ini menjadi harapan bagi kita, saudaraku. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk berharap. Semakin kita memahami teks ini, semakin kita harus memuliakan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah segala sesuatunya itu menjadi mungkin. Apakah seseorang yang dulunya miskin akan menjadi seorang pemimpin? Tentu dia bukan hanya seorang pemimpin. Tuhan bisa wujudkan itu. Lihatlah bagaimana Tuhan mempergunakan kesederhanaan hidup seseorang, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang masyhur. Lihatlah bagaimana cara kehidupan mereka, yang dulunya mereka ditolak, yang dulunya mereka tidak dapat berhitung, tetapi mereka menjadi penemu-penemu yang sangat kita butuhkan sampai saat ini. Dan kita tidak pernah bisa terlepas dari hasil penemuan mereka. Tuhan yang memulihkan, dan itu harus kita pahami. Tuhanlah yang berperkara di masa depan, itulah yang kita harus mengerti. Dan Tuhan yang memiliki segala sesuatunya. Jika Tuhan memiliki alas, bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan, itu menjadi penekanan akan frasa yang sangat indah.
Tuhan memiliki alas dan di atasnya Dia menaruh daratan. Jika kita berada dalam alas yang benar itu, kita terus berusaha di dalam iman yang benar, maka kita memiliki harapan dan daratan itu akan menjadi nyata. Itulah cita-cita kita bersama. Tetaplah berjuang bahwa hidup saudara harus saudara menangkan dalam iman. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Sungguh luar biasa cara Tuhan untuk mengajari kami. Lewat pujian Hana yang boleh kami dengarkan hari ini, segala sesuatunya menjadi mungkin oleh karena Engkau yang memiliki segala sesuatunya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menitipkan sukacita itu kepada kami. Kami telah terhibur dan kami memiliki harapan di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk dapat bermimpi dan meraih cita-cita kami, untuk dapat memuliakan Engkau setinggi-tingginya dengan apa yang boleh Tuhan berkenankan dapat kami terima. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.